Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Hari ini Engkau boleh berkati kami. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-18. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Di dalam bagian ini kita akan belajar tentang apa yang Yesus kerjakan ya di dalam pelayanannya. Saya mengikuti satu kegiatan yaitu KTB UKM. Jadi ini adalah kelompok tumbuh bersama, tetapi juga diberikan pendampingan untuk kita belajar ya membuat sebuah produk. Nah, saya ikut pelajaran ini kurang lebih 2 tahun. Jadi sampai hari ini saya masih mengikuti kelas ini. Metodenya sangat menarik sekali, yaitu 1 jam pertama kita diajak untuk belajar tentang firman Tuhan ya. Kita diajak untuk membaca, merenungkan, dan kemudian mengambil untuk merefleksikannya. Nah, setelah 1 jam kita belajar, berdiskusi, berdialog seperti itu, kemudian 1 jam ke depan adalah kita membuat sebuah produk. Ada puluhan produk yang diperkenalkan kepada kita, sekaligus dilatih dan kita diajak untuk praktek. Saya sudah mempraktekkan beberapa produk dan berhasil, dan ini sesuatu yang sangat positif. Menariknya apa? Menariknya di dalam kelas ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi juga tentang perlengkapan di mana kita bisa belajar menggali potensi yang ada di dalam diri kita ya. Jadi produk-produknya macam-macam ya. Ini adalah produk-produk UKM ya, usaha kecil mandiri, usaha kecil menengah begitu ya. Kita dilatih di sana dengan potensi apa yang ada di lingkungan kita. Misalnya membuat pineapple wine ya, bagaimana perpaduan antara madu dan juga nanas seperti itu. Saya belajar cara membuatnya, manfaatnya, belajar membuat kombucha, juga belajar membuat tempe ya, saya sudah praktekkan. Kemudian membuat bonbon dan lain sebagainya. Sangat lengkap dan banyak sekali. Dan bersyukur ini sangat menolong banyak orang. Pesertanya Nusantara dari berbagai tempat ya yang ada di Indonesia, dan ini sesuatu yang sangat menarik. Metode ini sangat memberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, senada dengan itu ternyata Tuhan juga dulu telah melakukannya. Nah, saya berpikir jangan-jangan ini dasar pemikirannya dari sini. Pada saat Yesus mau menyembuhkan orang, pada saat itu bukan hanya sekedar disembuhkan saja, tetapi juga sebelumnya dilayani secara firman Tuhan ya. Jadi mereka yang akan belajar akan kesembuhan atau yang disembuhkan begitu ya, mereka sudah diajarin dulu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi Yesus bukan hanya menyembuhkan, karena bagi Yesus sangat mudah sekali untuk menyembuhkannya, tetapi bagaimana mereka memiliki dasar pemahaman, pengenalan yang benar akan Dia ya. Saya juga berjumpa dengan satu pendeta juga melakukan hal yang demikian. Jadi dia punya karunia doa kesembuhan, pelayanan kesembuhan. Tapi menariknya adalah dia mengedukasi dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika seseorang itu disembuhkan, dia tahu siapa yang menyembuhkannya dan dia tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini ya, banyak hamba-hamba Tuhan memang melakukan mukjizat atau melakukan pelayanan kesembuhan dan lain sebagainya, tetapi lebih orientasinya adalah kesembuhannya ya, tidak pada pengajarannya, bagaimana membimbing mereka, bagaimana menolong mereka untuk mereka bisa, bukan kesembuhan ini yang utama sebenarnya, tapi bagaimana iman mereka di dalam Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu
model pelayanan yang hari ini kita bisa kerjakan atau kita bisa jangkau. Misalnya kita pelayanan di misi, ya, bukan hanya sekedar memberitakan Injil saja misalnya, tetapi juga kita bisa membantu dengan pelayanan diakonia. Ya, begitu juga dengan pelayanan diakonia, tidak hanya memberikan diakonia saja, tetapi juga ada nilai-nilai Injil, nilai-nilai kebenaran yang juga diberikan. Bukan masalah tidak tulus, justru ini adalah ketulusan kita. Ya, jangan kita hanya menolong satu bagian saja tapi mengabaikan yang lain, padahal itu jauh lebih penting. Mana yang lebih dulu? Ya tergantung mana yang menjadi kebutuhannya. Jika kebutuhannya adalah kesembuhan, makan dan minuman, ya mungkin itu dulu yang kita prioritaskan. Nah, setelah itu memang Injil tetap harus diberitakan. Jangan sampai karena sudah terlalu nyaman, sudah terlalu enak, Injil jadi lupa untuk diberitakan. Nah, jadi ini metode-metode yang kita bisa pakai. Ya, apa yang hari ini kita punya, berkat apa yang hari ini kita punya, kita bisa berbagi. Ya, berbagi adalah cara atau salah satu jembatan untuk kita juga membagikan cinta kasih Tuhan. Ya, beberapa orang ketika kita melayani berbagi, kok baik ya, kok bisa seperti ini dan seperti ini. Kita cuma sampaikan apa ini berkat Tuhan. Ya, kita menyaksikan Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita juga mau berbagi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini menjadi satu kesaksian yang hidup. Ini contoh. Dalam hal membantu, saya punya teman, dia sangat senang sekali membantu materi-materi tertentu untuk orang lain yang mau belajar kepadanya, dan itu diberikan free. Menarik sekali, ya. Tapi di satu sisi, satu kesempatan dia berbagi hidup, dan di sana tentunya mereka juga akan mempertanyakan, kenapa kok bisa melakukan ini di tengah dunia yang segala sesuatunya harus bayar, ini bisa diberi dengan free. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang hari ini kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, coba kita melihat kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga apa yang kita kerjakan juga boleh menjadi berkat. Yesus sudah mengerjakannya, selain dia menyembuhkan, tapi dia juga memberikan pengajaran, ya, supaya mereka juga memiliki pemahaman yang benar, dan ini sesuatu yang positif. Nah, bagaimana dengan kita? Coba pikirkan pelayanan apa yang hari ini kita bisa kerjakan, yang bisa menolong orang, bisa membantu orang, tapi orang itu juga tertolong dan terbantu, bukan hanya jasmaniahnya saja, tetapi juga rohaninya. Ya, mari Bapak Ibu kita pikirkan pelayanan demikian, karena hal-hal demikian sangat menolong dan membantu orang untuk mereka boleh mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Mari tetap semangat dalam memikirkan, merenungkan, dan mengerjakan pekerjaan pelayanan ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ini karena berkat dan kemurahan-Mu. Bersyukur untuk hikmat, hari ini kami diingatkan untuk belajar, mengajar, dan juga bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga ada hal-hal yang bisa kami kerjakan, sehingga tidak hanya menolong jasmaninya saja, tetapi juga menolong kerohaniannya. Dan kami rindu Tuhan, Kau boleh menolong dan memampukan kami, sehingga kami bisa mengerjakan hal ini dengan baik. Tolong berkati para orang-orang juga yang sudah mengerjakan hal-hal yang demikian. Tolong berkati, berikan hikmat, kecukupan, segala sesuatunya, sehingga mereka juga boleh dicukupkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa juga untuk jika ada di antara kami yang sedang sakit, lemah tubuh, menghadapi pergumulan, Tuhan juga pakai ini menjadi salah satu sarana untuk Injil juga boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.